Sejarah golok si batu sebenarnya bukan dari zaman Pak Haji, itu dari zaman Belanda pertama, udah generasi ke generasi. Jadi makanya perlu dilestarikan, dikembangin sama generasi-generasi masa sekarang. Sejarah golok si batu sebenarnya bukan dari zaman Pak Haji, itu dari zaman Belanda pertama, udah generasi ke generasi. Pak Haji kata perkiraan mah generasi ke-7 Pak Haji mah, generasi ke-7. Pak Haji udah dari kecil golok, udah dari SD kelas 3 juga dulu mah udah dibilang udah bisa buat beliau cuplis lah dulu mah dibilang. Udah kecil udah ya kayak pengrajin begitulah, boleh sekarang bakat lah dari kecil gitu ya sampai sekarang. Cuman dulu mah nggak menetap begini karena masih ada orang tua. Kadang-kadang ada orderan dari perlengkapan pabrik ke perlengkapan pabrik gitu, karena di golok mah masih ada orang tua. Jadi menetap begini mah dari sejak orang tua meninggal tahun 85 meninggalnya. Kalau masalah golok si batu ini, ya, coraknya contoh ini ya, corak ini. Ini sampai ke luar negeri kemana ini udah dikenal, ini golok si batu. Mau ke Jakarta, mau ke luar negeri, mau ke seluruh Indonesia, ini dikenal golok si batu. Kalau dandanan macam gini, kan golok ada golok Banten, ada golok si Omas ya, ada golok apa si Bide, nggak ada yang sama coraknya. Jadi kalau corak begini sampai ke luar negeri juga golok si batu, golok si batu. Bahkan sampai ya dibilang kalau di Amerika, di Kanada, di Belanda itu pada tahu katanya golok Hajas. Bapaknya kan udah dari tahun 72 ke Belanda, Kanada, Austria, Perancis. Karena dulu mah bebas ke sini, ya itu orang-orang sana. Sekarang pakem nggak ada, jarang. Kalau masalah golok mah enggak, nama golok mah memang banyak, nama golok mah. Tapi kalau model segala macamnya itu tergantung yang pesan. Kadang-kadang kan sekarang mah banyak modelnya, banyak. Ada yang model begini, lagi bisa macam begini. Oh ini mah bukan Pak Haji, buatan Pak Haji ini mah. Ada yang gitu. Ada yang buatan mah pisau juga buatan Amerika, buatan John Bowie, buatan mana gitu, Korea, buatan mana. Tapi disodorkan ke sini, pisau segala macam juga gitu. Tergantung selera pemesan gitu. Kadang-kadang kan kolektor mah yang dipesankan, misalnya golok Patimura, golok Sulawesi, golok Toraja, pisau Amerika, pisau Swedia, minta dibuatin di sini. Ini baja selap, bahan bakunya gagang dari tanduk kerbau, ukuran 40 cm. Sarung kayu dalamnya. Ini ikatan kuningan. Nama golok itu kalau nggak salah kemarin yang nanyain dari UPI itu sampai ada 11 nama golok si batu. Bahkan yang dipakai ada golok si Omas, golok Banten itu tadinya itu golok si batu juga, ada namanya. Sekarang mah jadi sekarang mah ada golok si Pitung, golok si Omas. Itu ya nama-nama golok itu bukan golok, yang golok si Omas itu kalau di si batu aslinya itu Sogok Iwung.
nama aslinya. Golok si Pitung yang dibilang di sana mah dibilang Kopak Rawing. Padahal sebenarnya nama golok di sini itu yang aslinya dulu orang tua bilang buntut lubang. Yang di situ kebanyakan golok sembeli, ada yang multifungsi, ada yang golok tebas. Ada di situ, yang ada di situ. Sampai ada yang tebas paku tadi atas mata satu. Air bekas gesekan mah ada, tapi enggak melewat, enggak gompal gitu. Air bekas itu kan namanya kegesek ke besi, tak suka ada bekas gesekan mah. Yang dibilang mulus mah itu, jadi enggak gompal, enggak melewat. Matanya tetap utuh, matanya, mata bilahnya. Ini siksa pesanan Papua kemarin. Ngoplos sendiri, ngolah sendiri. Saya melestarikan bilah, ya disebut bilah nenek moyang, bilah zaman dulu, dari baja selat nyampe pamor atau dibilang leburan. Itu kan udah jarang orang lain mengembangin baja selat atau leburan. Kebanyakan itu kan kerjaan capek, jadi orang lain pingin yang mudah. Saya melestarikan bilah tuh jangan sampai ciri khas nenek moyang tuh hilang. Itu ketangguhannya bisa keuji, nggak kalah sama baja-baja impor atau modern. Itu bisa kualitasnya nggak beda, malah bisa disebut tangguh, keras tapi nggak getas. Itu baja-baja olahan, baja lokal atau baja tempaan, terutama harus ditempakan semuanya. Mungkin awalnya banyak yang nggak tahu, mungkin yang penting memang jelema nggak mau mencoba di pasaran banyak sih, tapi kualitasnya memang buat yang bagus lama, makanya di pasaran jarang. Di sini kan kebanyakan yang pesen nggak sempet ke toko juga udah pada diambil dari sini juga. Jadi nggak sempet ke toko, pinginnya toko juga minta tapi barangnya terbatas, jadi di sini juga udah pada ngambil. Ini di Cibatu sih emang hampir musnah, orang lain tuh nggak peduli, padahal kan kerjaannya capek, susah, harus mikir. Makanya saya mah jadi tantangan buat melestariin. Jadi intinya kalau nggak ada sekarang, kalau nggak ada dulu, jadi mah kita harus ingat sama sejarah. Jangan lupakan akan sejarah. Nggak ada sekarang kalau nggak ada dulu.
nggak ada kita kalau nggak ada orang tua, bilah juga sama gitu. Nggak ada sekarang kalau nggak ada dulu. Jadi makanya perlu dilestariin, dikembangin sama generasi-generasi masa sekarang. Itu nggak kalah kualitasnya, malahan tingkat daya seninya, ketangguhannya bisa keuji. Malahan orang tua ratusan tahun udah tes ujinya dibawa jalan kehidupan seperti tani, istilahnya buat perang, itu bisa itu hasilnya. Bisa ada yang dari kebutuhan real petani, cuma ya kolektor, itu semua itu bilah diperlukan. Jadi kalau masalah mengenai pisau atau bilah itu kebutuhan manusia, kebutuhan hidup. Kalau ke gunung nggak bawa pakakas atau pisau, itu kekurangan yang paling gede. Buat kebutuhan ya buat motong kayu, buat motong-motong apa aja itu harus pakai pisau atau golok, nggak bisa pakai tangan. Makanya itu kebutuhan real, kebutuhan makhluk hidup atau manusia. Golok Cibatu dulunya sih aksesorisnya emang dari tonduk. Sekarang kan perkembangan zaman pakai aksesorisnya dari logam supaya seperti di aksesoris kayak beber, simpai, sopal, simut-muting itu bisa dibedain lah. Orang lain masih tanduk, kalau orang Cibatu semua logam. Kuningan rumah sama balen atau alpaka itu gagang tanduk, dari ada yang kayu. Itu ya ada ciri khasnya sih. Hampir semua yang ada di pasaran dulu di Cibatu dibikin semuanya. Yang ada di pasaran sekarang mau dari Wetan, Kulon, Kaler, Kidul, itu produksi yang orang lain bikin, dulu mah di Cibatu dibikin semuanya. Jadi mungkin dulunya nggak tahu tuh, ya pertukaran mungkin ada bilang model dari bisa dari Banten, dari Garut, dari Tasik, nggak tahu tuh orang tua. Itu semua Cibatu, golok yang dari luar di Cibatu pernah dibikin semuanya. Kayak salam nunga, bawet nyere, salam sintung, kopak disebut sogok iwung, bedog petok, kopak, gagaplok. Malah ada yang sebut bilah yang udah nggak ada, lontar picung sama silubuk, sama taraje. Itu orang sekarang udah nggak ada kelihatan di pasaran. Yang ada sekarang cuma salam nungan, bawet nyere, sama sogok iwung. Sogok iwung identikan kan kayak sekarang kebanyakan modelnya di kopak rawing. Itu di Cibatu disebutnya sogok iwung. Depannya agak dempes buat golok tani itu. Buat mengambil iwung atau rebung bahasa Sunda. Jadi banyak sih. Jadi dulu mah dibikin semuanya gitu. Sekarang mah anak-anak sekarang banyak, kebanyakan nggak tahu itu golok kok cuma aneh. Pada dulu mah dibikin semuanya gitu. Dari panjang satu tunjuk nyampe 63 cm itu golok.
keras gitu. Saya Haris Subekti, umum suka dipanggil Totot. Saya sebagai pengrajin pisau, knip maker, dan pisau-pisau outdoor. Brand sendiri saya pribadi, Merking Haris Subekti Pisau. Jarah berdiri tahun 2017 awal. Sampai sekarang sih enak sekarang, karena mungkin zaman udah maju gitu, bisa masarin di sosial media gitu. Nggak cuman, kalau istilahnya nggak cuman manual kayak dulu kan suka diantar-anterin gitu kalau pesanan pengen ada orderan. Kalau sekarang sih alhamdulillah orang-orang pada datang gitu. Untuk proses pembuatan pisau biasanya kalau inden paling 2 minggu, 3 minggu gitu. Kalau nggak ada kerjaan sehari juga satu selesai gitu. Wajah modern bushcraft saya pakai Slipner A88. Suka juga D2 gitu, bohlar K110, gimana permintaan si pelanggan sih. Untuk kelebihan mungkin dari karat, dari keras bisa dimaksimalkan, dari kelenturan dapat juga, dari baja-baja modern. Rentan harga standar sih, standar tergantung dimensi panjang, tergantung model, pengennya dikasih sarung model gimana, pakai kidek, pakai kulit gitu, pakai kayu. Untuk handle juga sama, mau pakai mikarta, mau pakai kayu. Kali ini harus ngunci tapi tetap bukanya tetap gampang. Kuncinya di sini kan, di sini lebih tebal ya. Jadi nanti di sini ada yang dikasih sepon atau dikasih bubuk apa namanya? Gaji. Bubuk kayu. Nah, tapi tetap harus dihaluskan. Karena memang kalau misalkan tidak dihaluskan nanti kesininya ada bekas-bekas. Saya Densu, owner dari Dens Pisau. Di sini juga sekaligus saya terjun langsung ke bidang penjualan perkakas seperti golok, pisau, dan pedang perkakas lainnya. Kalau brand ini sebenarnya mulainya dari tahun 2016 ke 2017. Kalau kita terjunnya sih turun-temurunnya, karena turun-temurun dari SMP juga sering bantu-bantu meskipun sambil sekolah gitu. Nah, kalau brandnya di sini banyak sih, kebanyakan juga saya customnya lebih ke permintaan customer. Ada yang kirim apa namanya, foto, gambar kita bikin. Ada juga yang udah ready bisa dikirim. Dan untuk pemasaran juga kita tidak hanya di daerah, kebanyakan di luar pulau, dan alhamdulillah juga udah ke mancanegara. Nah, setelah adanya online shop ini, alhamdulillah pengrajin-pengrajin sekarang yang dulunya fokus ke kuantitas, yang targetnya seminggu harus dapat berapa puluh piece. Nah, kalau sekarang lebih ke kualitas, pesanan langsung dari customer, langsung dari kolektor. Jadi lebih ke kualitas, yang tadinya banyak per minggu, bahkan sekarang satu minggu bisa 1 pieces. Lebih fokus ke kualitas gitu. Untuk perkembangan, alhamdulillahnya banyak ekonomi teman-teman, terutama anak muda Cibatu yang sekarang susah mencari kerja, berfokus jualan online, lebih terbantu ekonominya.
Dan ada juga beberapa owner-owner yang tidak terjun ke online, lebih fokus menyediakan teman-teman yang memang belum punya barang gitu. Jadi lebih terbantu ekonomi masyarakatnya. Nah, mungkin ada permasalahan-permasalahan seperti ya di lapangan ada, tapi tetap solusi tetap ada dari teman-teman, kayak penipuan. Tapi kita tetap fokus ke solusi, bukan ke permasalahannya. Jadi solusinya seperti ini, diperbaiki, temui orangnya, tidak berfokus ke keluhan-keluhan kayak takut berimbas ke online lainnya, pengusaha lainnya. Tidak seperti itu, kita lebih optimis lagi mengembangkan gitu. Kalau keluh kesah lebih ke, jadi dulu lebih banyak penjual dibanding pengrajin. Nah, yang paling menyenangkan kesannya itu si barang kita banyak yang nggak selesai karena kerjaan kita dilimpahkan ke pengrajin senior, sehingga menumpuk di pengrajin senior. Nah, dengan adanya seperti itu, permasalahan di situ banyak maker-maker muda yang bermunculan, kayak yang tadi Haris, Totot. Jadi dulunya hanya penjual, karena waktu tidak sesuai dengan yang diminta, yang harusnya sebulan selesai, ini 3 bulan selesai. Maka dari itu bermunculan yang paling menyenangkan, kesan-kesannya itu. Jadi dengan adanya problem seperti itu, lebih anak muda lebih termotivasi untuk menjadi maker, menjadi anak-anak muda yang berkarya gitu, menghasilkan produksi dari Cibatu ini. Ya, untuk saran untuk teman-teman yang terjun di bidang penjualan online, untuk bisa lebih amanah. Yang kedua juga lebih memberikan edukasi. Seperti contohnya sekarang perihal tebas paku lah. Banyak edukasi yang kurang diberikan kepada customer, bahwa tebas paku ini seperti terlihat tajam maksimal gitu. Tapi berikan edukasi bahwa tebas paku ini memang hanya pengetesan untuk kekersan dan hasil penyepuhan dari bilah tersebut. Nah, bila sudah teruji dan diasah maksimal, kan itu bisa awet ketajamannya. Nah, dari situ edukasi kurang. Nah, untuk teman-teman pada umumnya mudah-mudahan bisa memberikan edukasi, menjaga kualitas dan menjaga kepercayaan kepada customer supaya Cibatu ini tetap terjaga namanya, dan ekonomi teman-teman juga bisa terbantu dengan adanya jual online ini gitu. Dulu 2 minggu bisa ditanai, orang lain diseret. Spot Cibatu diaprak semua. Semua? Ya gitu. Ini gitu.